Hai, selamat hari Sabat. Pejam cilik, tidak sadar bahwa Pemasi Media Puhus telah bersiaran untuk Sabat yang keempat dalam triwulan yang kedua pada tahun 2022. Terima kasih banyak-banyak karena sudi bersama-sama kami dalam Pemasi Media Puhus pada Sabat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baiklah, pada saat ini kita akan disajikan dengan lagu puji-pujian yang masing-masing disampaikan oleh adik Camelia, adik Ashley Thomas, dan adik Dadi. Telah kulihat bukti kasih-Mu
Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada saat ini kita akan mendengar lagu pembuka yang akan didendangkan oleh Mr. and Mrs. Sherwin. Dipersilakan.
pasit kau ludah menggigit kata patan poin kakak sakai pampang poin kakak sakai pampang Tuhan Yesus no tonudon poin kakak sakai pampang isam to kau kamanang kai no to kau no tompinang tumanu to kau Yesus Yesus no pampang pogiro manampas siau dating poin kakak sakai pampang Tuhan Yesus no tonudon poin kakak sakai pampang isam to kau kamanang oh sonong kau purimanan poin pasit kau ludan menggigit kata patan poin kakak sakai pampang poin kakak sakai pampang Tuhan Yesus no tonudon poin kakak sakai pampang isam to kau kamanang kanau to kau nolong pinang tumanu to kau Yesus Yesus no pampang pogiro manampas siau dating poin kakak sakai pampang Tuhan Yesus no tonudon poin kakak sakai pampang isam to kau kamanang poin kakak sakai pampang Tuhan Yesus no tonudon poin kakak sakai pampang isam to kau kamanang isam to kau kamanang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, puji dan syukur kehadirat-Mu karena Engkau telah menjaga kami selama 6 hari yang lalu, sehingga pada Sabat ini kami berkesempatan untuk berkumpul bersama-sama secara online untuk menikmati firman-Mu. Biarlah malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu beserta kami sepanjang pembelajaran kami ini. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Pada saat ini kita akan disajikan dengan berita mission yang akan disampaikan oleh Puan Belin. Dipersilakan.
Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Sekarang saya akan menyampaikan cerita misi kita pada Sabat 4 23 hari bulan 4. Tajuk cerita misi kita pada Sabat ini menjadi berkat bagi orang lain. Nama saya Blessing dan hidup saya merupakan bukti dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Keluarga saya ke gereja setiap minggu di Zimbabwe, tapi kami tidak taat beribadah. Sebagai seorang remaja, saya ingin melayani Tuhan dan saya mengatakan kepada seorang pemimpin bahwa saya ingin menjadi selibat bagi Kristus. Apakah kamu punya pacar? Dia bertanya. Tidak, jawab saya. Kamu harus merasakan cinta itu terlebih dahulu, katanya. Barulah kembali. Saya pergi dan merasakan cinta dan berhenti menghadiri gereja untuk selamanya. Di kampus saya salah memilih teman. Kami sering mabuk-mabukan dan berpesta. Ketika saya berusia 18 tahun, saya jatuh cinta dengan seorang pria berusia 21 tahun. Kami saling merasakan cinta seperti yang disarankan pemimpin gereja dan saya pun hamil. Kamu harus tinggal bersama dengan pria itu. Jadi saya pindah untuk tinggal bersamanya dan ibunya. Kemudian saya menyadari bahwa keadaan ini tidak seperti yang saya harapkan. Saya dan suami tidak bekerja dan kami selalu bertengkar. Kami memiliki 2 orang anak dan kami terus bertengkar. Saya tidak tahu apa arti itu pernikahan. Kami berdua memiliki impian dan harapan. Kami sendiri-sendiri dan ibunya rasanya tidak selalu bersikap baik. Saya mula menghadiri gereja suami saya pada hari Minggu. Lalu saya jatuh sakit dan tinggal di rumah ibu saya untuk waktu yang lama. Saya mempunyai 2 mimpi yang tidak biasa tetapi identik yang berselang 3 hari. Dalam 2 mimpi saya itu, saya mendengar raungan siren dan melihat orang-orang berlarian ke segala arah. Saya juga melihat sebuah batu besar turun dari surga dan sebuah panah menuju ke sebuah salib, di mana beberapa orang sementara berdiri. Saya mendengar suara berkata, "Bertobatlah, karena dunia akan segera berakhir." Saya merasa bingung. Gereja suami saya tidak pernah berbicara tentang dunia yang akan segera berakhir. Saya tidak tahu apa arti mimpi itu. Suami saya juga tidak mengerti mimpi itu. Tapi saya mengatakan kepadanya, saya akan mencari Yesus dan ketika saya menemukan dia, saya akan berkhotbah tentang dia. Tetapi di mana saya akan menemukan Yesus? Pekerjaan sulit diperoleh di Zimbabwe, jadi saya dan suami pindah ke Botswana untuk mencari pekerjaan. Sementara berada di sana, kami bertemu dengan seorang ketua gereja Edbin hari ke-7 yang menawarkan kami untuk belajar Alkitab. Pada pelajaran Alkitab yang pertama, ketua gereja tersebut memberitahu kami bahwa dunia akan segera berakhir dan Yesus akan datang segera. Dia menunjukkan kepada kami ayat-ayat Alkitab dan akhirnya saya dapat memahami mimpi-mimpi saya. Saya sangat senang melalui pelajaran Alkitab tambahan saya menemukan Yesus dari Alkitab dan saya pun dibaptis bergabung dengan gereja Edbin. Saya bertekad untuk tetap mengikuti keyakinan saya berkhotbah tentang Yesus.
Saya telah menemukan Dia dan sekarang saya ingin membagikan kasih saya kepadanya dengan orang lain. Saya mengambil keputusan untuk berkuliah di University Rusango, sebuah sekolah Advent di Zambia. Sayangnya suami saya meninggalkan saya dan 2 orang anak kami untuk menikah dengan wanita lain. Saya bekerja keras membersihkan banyak perkarangan agar bisa mengumpulkan cukup uang untuk membayar biaya kuliah dalam beberapa bulan pertama. Ibu saya membantu saya dan pihak university mengizinkan saya bergabung dengan program bekerja untuk membantu membayar uang kuliah pada bulan-bulan selanjutnya. Saya memutuskan untuk mengambil jurusan teknologi agar dapat belajar lebih banyak tentang Tuhan dan mempersiapkan diri untuk mendengar orang-orang muda lainnya memiliki pengharapan yang sama seperti yang saya miliki. Seburuk apapun keputusan yang telah kita ambil dalam hidup, Tuhan selalu siap memberikan kesempatan kedua. Dia ingin sekali menyatakan dirinya kepada kita. Dia ingin orang menemukannya dan mengatakan tentang Dia kepada orang lain. Seperti suara yang ada dalam mimpi saya, Dia sementara memanggil kita untuk mengubah arah, mengubah hidup kita dan mengikuti Dia. Dia berkata, "Bertobatlah karena dunia akan segera berakhir." Yesus akan segera datang dan saya tidak sabar menunggu hari itu. Dan begitulah cerita misi kita pada sabat ini yang bertajuk Menjadi Berkat bagi Orang Lain. Terima kasih. Sebelum kita disajikan dengan roti rohani yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang istimewa, kita akan mendengar lagu puji-pujian yang akan disampaikan oleh Dambai Production, dan seterusnya kita akan dipimpin oleh Elder Sanita dalam doa sebelum khotbah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan, berkat, dan kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu, memohon keampunan atas segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, agar itu tidak menghalang kami untuk datang kepadamu. Sebentar nanti kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Helmi. Kiranya Tuhan memberkati dia, mengurapi dia dengan berkat surgawi, agar setiap firman yang dia sampaikan dapat kami pahami dan dapat mengangkat jiwa kami untuk dekat kepadamu. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati setiap peralatan yang kami gunakan agar semuanya itu berfungsi dengan baik. Terima kasih karena mendengar dan menjawab doa ini, karena semua ini saya persembahkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sudah tiba masa yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sediakan hati dan juga pikiran kita untuk menyantap makanan rohani yang akan disampaikan oleh Pastor Helmi. Pastor Helmi, boleh mengambil tempat sekarang. Shalom semua. Moga perkongsian firman Tuhan boleh menguatkan kita semua dan menarik kita lebih dekat kepada Tuhan. Oke, mari kita mulakan perkongsian saya yang pendek saja pada kali ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya ada seorang anak buah, dan anak buah saya ini adalah anak kepada kakak ipar saya yang berumur sekitar 5 tahun. Dia selalu minta puji bila bertemu dengan saya. Dia selalu bilang, "Uncle, look, Maxon strong." Sambil mengangkat bantal atau benda-benda yang mudah untuk diangkat. Nah, pada mulanya saya memuji dia. Saya katakan, "Wah, strong kan?" Tapi lama-kelamaan, apabila dia lakukan hal yang sama berulang kali setiap kali saya berjumpa dengan dia, saya pula yang jadi bosan. Nah, setiap kali dia katakan bahwa dia kuat, saya berikan dia beban yang sedikit lebih berat, dan ternyata apabila dia mencoba mengangkat beban yang lebih berat itu, dia tidak mampu untuk mengangkatnya. Nah, tajuk perkongsian saya pada kali ini adalah El Shaddai. Nah, apakah maksud kata El Shaddai ini? Mari kita belajar bersama. Nah, apabila kita mempelajari Alkitab kita akan menemui nama-nama Tuhan, sama ada nama atau gelaran yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan, ataupun nama ataupun gelaran yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Kata El Shaddai ini pertama kali muncul di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Perjanjian Lama, di dalam buku Kejadian pasal 17 ayat 1. Firman Tuhan di dalam ayat ini berkata seperti ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, kata Allah yang Maha Kuasa di dalam ayat ini diterjemahkan dari kata El Shaddai. Di dalam ayat ini Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham dan kepada kita semua juga pada hari ini. Ani El Shaddai, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi apa yang dimaksudkan dengan kata yang Maha Kuasa ini? Nah, adakah maksudnya kuat sehingga semua beban mampu Tuhan angkat seperti anak buah saya yang saya sebutkan di awal perkongsian yang pendek ini? Nah, kata El dalam ayat ini diterjemahkan sebagai Tuhan. Dan kata El ini juga boleh dihubungkan dengan kata yang lain untuk menjelaskan sifat Tuhan kita itu. Nah, seterusnya apabila saya membuat sedikit kajian,
saya menemui bahwa perkataan lain yang mempunyai sebutan yang sama seperti Shaddai, dan ramai percaya bahwa kata Shaddai itu sendiri berasal dari perkataan ini, yaitu kata Shad yang bermaksud dada dalam bahasa Ibrani. Nah, bagi seorang ibu, bahagian dada itu ada sesuatu yang kaum lelaki tidak ada, kan? Dan organ itu adalah sangat penting sekali untuk membekalkan nutrisi kepada anak-anak, kan? Nah, bagi sebahagian cendekiawan pula, mereka berpendapat bahwa kata Shaddai ini berasal dari perkataan bahasa Akkadian, yaitu kata sadu yang bermaksud gunung. Gunung itu menyatakan kekuatan dan kuasa. Selain itu, kita melihat banyak kali di dalam Alkitab di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada hamba-hambanya di puncak gunung. Oleh itu, kita boleh simpulkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya Tuhan yang berkuasa dalam melakukan segala sesuatu. Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa dalam memberikan keperluan yang sepenuhnya, yang memuaskan dan membekalkan umat-umatnya dengan semua keperluan mereka, sebagaimana seorang ibu akan lakukan terhadap anak-anaknya. Baru-baru ini, ketika saya mengadakan kelas Alkitab, ilustrasi ini terlintas di pikiran saya ketika saya sedang mencari ilustrasi secara spontan tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam memberikan yang terbaik kepada umat-umatnya. Nah, ketika saya masih kecil, seperti anak-anak kecil yang lain, saya mengharapkan agar setiap kali ibu dan bapak balik dari pekan, ada mainan untuk saya. Malangnya hal ini hampir-hampir tidak pernah berlaku. Oleh itu, saya selalu saja mengeluh, komplain, mengapa orang tua saya ini tidak mau membelikan mainan kepada saya. Bagi pikiran kanak-kanak saya pada waktu itu, hal yang paling saya perlukan adalah mainan. Sampai-sampai saya pernah berkata bahwa orang tua saya ini tidak menyayangi saya karena mereka tidak belikan mainan untuk saya. Tanpa menyadari bahwa orang tua saya sebenarnya adalah orang susah. Kami bukan orang yang senang-senang. Akan tetapi, di dalam kesusahan kami itu, walaupun tidak ada mainan untuk saya, tapi setiap 3 kali sehari, sekali pada waktu pagi sebelum ke sekolah ataupun ke gereja, sekali pada waktu tengah hari apabila balik dari sekolah ataupun balik dari gereja, dan sekali pada waktu petang, ada saja makanan di atas meja makan. Bapak membeli barang makanan itu, dan mendiang ibu yang kami kasihi menyediakan makanan itu. Bagi saya, keperluan saya adalah mainan. Namun bagi orang tua saya, keperluan saya adalah makanan. Oleh itu, dengan rasa penuh kasih sayang, orang tua saya akan selalu menyediakan keperluan saya, yaitu makanan. Karena bagi mereka itulah yang saya lebih perlukan berbanding mainan. Nah, saya pikir Tuhan juga bekerja seperti itu. Di mata manusia berdosa, kita katakan bahwa ini atau itu yang kita perlukan. Akan tetapi di mata Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, saya pikir Dia melihat hal-hal yang kita lebih perlukan, dan ada kalanya itu tidak sama seperti apa yang kita pikirkan. Saya pikir Tuhan bekerja seperti itu. Tuhan kita, El Shaddai, bekerja seperti itu. Kita hanya melihat melalui mata manusiawi kita. Namun, Tuhan melihat menggunakan mata Tuhan yang Maha Kuasa. Sama seperti seorang ibu yang akan menyediakan segala keperluan anak-anaknya, begitulah Tuhan akan memberikan keperluan yang sepenuhnya,
yang memuaskan dan membekalkan umatnya sehingga anak-anaknya benar-benar akan dipuaskan. Nah, walaupun tempo pelayanan saya tidaklah begitu panjang seperti para pendeta senior yang lain, tapi saya senang untuk mengongsikan satu peristiwa di mana saya benar-benar melihat dan merasakan sendiri betapa Tuhan kita itu adalah El Shaddai. Pada tahun 2009 yang lalu, ketika saya memulakan pelayanan sebagai seorang missionary selepas selesai latihan dari kampus 1000 Missionary Movement di Serian, Sarawak, saya dan sahabat baik saya yaitu saudara Kelly ditempatkan di kampung Lungkidau, Ranau. Nah, pada satu hari dengan stipend yang agak kecil pada waktu itu, kami kehabisan beras. Dengan baki uang yang masih ada pada waktu itu, saya menawarkan diri untuk pergi ke Pekan Ranau pada keesokan harinya untuk membeli beras dengan menaiki motosikal saya. Nah, sementara kami menunggu-nunggu beras kami yang terakhir pada hari itu untuk masak, tiba-tiba kami mendengar ketukan di pintu rumah kami. Apabila kami membuka pintu rumah itu, ternyata orang yang mengetuk itu adalah salah seorang dari anggota gereja kami yang sedang tersenyum di muka pintu sambil memegang sesuatu di tangannya. Nah, anggota gereja ini kemudiannya berkata, "Pastor, nah ini bahagian kamu. Kamu sudah bantu kami mengomot di ladang tempo hari kan? Jadi kami sudah kasih kisar itu padi dan ini bahagian kamu." Nah, saya dan saudara Kelly hanya mampu tersenyum dan kemudiannya menyanyikan lagu "Hujan berkat dicurahkan." Sungguh, pertolongan Tuhan selalu on time dan pertolongan Tuhan itu pastinya selalu yang terbaik. Dalam pengalaman kami ini, pada saat kami kehabisan beras itu pertama datang secara percuma, dan yang kedua, beras yang kami terima itu adalah beras baru yang wangi dan sangat sedap rasanya. Pada saat kami kehabisan, Tuhan memuaskan kami dengan beras yang berlipat kali ganda lebih sedap daripada beras yang biasa kami beli di kedai. Nah, Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Tuhan berkata, "Ani El Shaddai." Tuhan sendiri yang katakan itu. Itu bukanlah gelaran yang diberikan kepada Tuhan. Oleh itu adalah sangat mustahil jika Tuhan tidak akan menggunakan kuasanya untuk memberikan keperluan yang sepenuhnya, yang memuaskan dan membekalkan umatnya sehingga anak-anaknya benar-benar akan dipuaskan. Seperti seorang ibu yang sentiasa berusaha untuk membekalkan keperluan anak-anaknya, pasti Tuhan akan mencukupkan kita bahkan dengan cara dan kemampuan yang berlipat kali ganda jika dibandingkan dengan apa yang manusia biasa boleh lakukan. Saya percaya pada saat ini ada saja keperluan yang kita sedang pikir-pikirkan, kan? Ada saja hal-hal sama ada untuk keluarga, anak-anak, ataupun untuk pelayanan yang sedang berlegar di dalam pikiran kita pada saat ini. Nah, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Saya akhiri perkongsian ini dengan kata-kata ini. Adalah tidak sia-sia dan tidak membuang waktu untuk selalu bersandar kepada Tuhan kita, karena Dialah El Shaddai kita. Tuhan yang akan sentiasa memberikan keperluan dengan kuasanya yang besar, sehingga keperluan kita itu akan dibekalkan dengan sepenuhnya, dengan cara yang memuaskan dan membekalkan umatnya, sehingga anak-anaknya benar-benar akan dipuaskan. Dan juga pasti El Shaddai kita itu akan memampukan kita untuk I will go.
Terima kasih kesempatan yang indah ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Helmi atas santapan rohani yang begitu membakar jiwa kami untuk terus bertekun dalam iman. Pada saat ini kita akan dihidangkan sekali lagi dengan lagu pujian penutup oleh kumpulan choir dari Narinang. Dan seterusnya, selepas kita mendengar lagu pujian tersebut, kita akan dipimpin doa penutup oleh Cikgu Doni. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih di dalam kerajaan sorga, kami sudah mendengar firman-Mu yang telah disampaikan melalui lidah hamba-Mu, Pastor Helmi yang kami kasihi. Peluang untuk kami untuk terus berakar di dalam kebenaran, pelajari firman-Mu, merenung firman-Mu pada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kesempatan ini untuk kami terus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan Tuhan. Sebab kami ini lemah dan manusia biasa. Kami perlukan kekuatan dari syurga, supaya kami boleh menang atas pencobaan yang hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akhir kata, terima kasih karena sudi menyantap makanan rohani bersama kami di dalam Pamasi Media Puhus. Saya juga ingin panjangkan rasa berterima kasih ini kepada para petugas dan juga kepada para anggota gereja yang sudi mendedikasikan rekaman video untuk disiarkan dalam Pamasi Media ini. Saya ingin mengucapkan selamat jumpa lagi di Sabat yang akan datang, dan saya akan tinggalkan Anda dengan lagu pelayanan wanita dari Gereja SDA Togop semasa majelis sambutan Pastor Solion di Gereja SDA Keporingan. Selamat tinggal, Sabat Shalom.